Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas iman kepada malaikat. Sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajarannya menjadi berkah dan bermanfaat, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada malaikat. Anak-anak semuanya sudah mengetahui kan rukun iman? Nah, yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat ini termasuk ke dalam rukun iman yang kedua. Tahukah kalian iman itu apa? Ya, iman artinya percaya. Jadi, iman kepada malaikat Allah ini adalah kita beriman kepada malaikat Allah, berarti kita percaya dengan sepenuh hati kalau malaikat Allah itu benar-benar ada walaupun kita tidak dapat melihatnya. Nah, malaikat sama seperti kita, tapi bedanya malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan manusia itu dari tanah, dan jin dan setan itu diciptakan dari api. Allah menciptakan malaikat untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Allah telah menciptakan jin dan manusia yang juga untuk beribadah kepada Allah semata. Malaikat adalah makhluk yang hidup, berakal, dan dapat berbicara. Tidak semua manusia bisa melihat malaikat, kecuali manusia yang Allah kehendaki, yaitu siapa? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat hidup di alam yang berbeda dengan alam jin dan manusia. Mereka hidup di alam yang mulia lagi suci, yang Allah pilihkan tempat tersebut di dunia karena kedekatannya dan untuk melaksanakan perintah Allah. Hakikat dan sifat malaikat yang pertama yaitu malaikat tidak memiliki hawa nafsu ya. Jadi malaikat berbeda dengan manusia. Manusia ketika disuguhkan makanan nih seperti contohnya berikut ini, itu memiliki hawa nafsu, ingin. Nah, sedangkan malaikat itu berbeda ya. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang kedua yaitu malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan patuh atas perintah Allah. Berbeda ya dengan manusia. Ketika manusia disuruh sama Allah untuk berbuat kebaikan, tetapi kadang kita suka jahil, masih ada yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Ketika Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, tetapi masih ada yang berani menyentak orang tua. Nah, kalau malaikat itu berbeda ya. Malaikat benar-benar patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan juga tidak minum, serta malaikat juga tidak tidur ya. Hal ini dibuktikan dengan kisah ketika utusan Allah dari kalangan malaikat mendatangi Nabi Ibrahim. Mereka disuguhi daging sapi. Saat dipersilakan untuk menikmati hidangan, mereka tidak mau memakannya. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim sadar bahwa tamunya bukan manusia, melainkan malaikat. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa malaikat itu tidak membutuhkan makanan dan minuman. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin ya. Malaikat tidak ada yang laki-laki ataupun perempuan. Yang berikutnya, kelima, malaikat adalah makhluk gaib.
ya tidak bisa dilihat oleh mata kita, tetapi hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihat malaikat. Salah satunya yang tadi Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Mereka adalah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk melihat malaikat. Berikutnya yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya. Sebenarnya jumlah malaikat itu sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dan mampu menghitungnya kecuali Allah. Berikut adalah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu Jibril. Malaikat Jibril ini mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini ditugaskan oleh Allah untuk memberi rezeki kepada makhluk hidup. Nah, rezeki yang diberikan oleh malaikat Mikail ini bisa disampaikan berupa harta, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan terompet sangkakala sebagai tanda tibanya hari kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Israil. Allah memberikan tugas kepada malaikat Israil ini untuk apa? Untuk mencabut nyawa. Kemudian pada hari kiamat kelak hanya tersisa malaikat Israil saja. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israil ini untuk mencabut nyawanya sendiri, ya. Itu tadi adalah tugas dari malaikat Israil untuk mencabut nyawa. Yang berikutnya yaitu Munkar, malaikat Munkar. Nah, malaikat Munkar ini bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Jadi ketika kita di alam kubur nanti kita ditanyai oleh malaikat Munkar apa saja yang sudah kita lakukan selama di dunia. Selanjutnya malaikat Nakir. Malaikat Nakir ya ini bertugas untuk menyiksa manusia di dalam kubur. Selanjutnya Rokib. Malaikat Rokib ini bertugas untuk mencatat semua amal perbuatan baik yang kita lakukan di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia, semua kebaikan kita itu pasti dicatat oleh malaikat Rokib, ya. Selanjutnya malaikat Atid. Nah, malaikat Atid ini berdampingan dengan malaikat Rokib, yaitu malaikat Atid bertugas untuk mencatat semua amal buruk manusia. Jadi baik buruk yang kita lakukan itu ada yang mencatat, ya. Jadi hendaklah kita senantiasa untuk berbuat di dalam kebaikan. Selanjutnya yaitu malaikat Malik. Nah, Malik yaitu merupakan malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Sedangkan Ridwan adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga. Yang berikutnya, hikmah beriman kepada malaikat. Apa hikmah dari beriman kepada malaikat? Walaupun malaikat itu tidak bisa kita lihat, tetapi ada hikmah ya yang bisa kita petik dari beriman kepada malaikat. Salah satunya yaitu kita mengetahui keagungan Allah, kekuatan Allah, dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita menjadi bersyukur kepada Allah atas perhatian Allah kepada manusia. Yang ketiga, kita jadi cinta kepada malaikat karena ketaatannya kepada Allah. Dan yang keempat, membuat manusia senantiasa berhati-hati
ketika melakukan segala perbuatan. Karena kita tahu ya, semua amal atau semua perbuatan yang kita lakukan baik buruk itu ada yang mencatat. Jadi kita lebih berhati-hati lagi ketika melaksanakan atau melakukan perbuatan apapun. Yang berikutnya yaitu menghindarkan manusia dari perbuatan buruk dan tercela. Hikmah yang berikutnya yaitu manusia akan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai mengenai iman kepada malaikat. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.